Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladisa Sofamouri, NIM 19060100, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphon Satrianto, SEME. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut W.W. Rostow. Profesor W.W. Rostow membedakan ada 5 tahap pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama masyarakat tradisional, kedua prasyarat untuk tinggal landas, 3 tinggal landas, 4 gerak menuju kedewasaan, 5 masa konsumsi massal. Di sini akan saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan sebagai hasil pandangan pra-Newton terhadap dunia fisika. Ini tidak berarti bahwa dalam masyarakat seperti itu sama sekali tidak terjadi perubahan ekonomi. Sebenarnya, banyak tanah yang dapat digarap, skala dan pola perdagangan dapat diperluas, manufaktur dapat dibangun, dan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan sejalan dengan peningkatan penduduk dan pendapatan nyata. Tetapi fakta menunjukkan bahwa keinginan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara teratur dan sistematis tertumbuk pada adanya suatu batas atau pagu, yaitu tingkat output per kapita yang dapat dicapai. Bukan karena tidak adanya daya cipta dan pembaharuan, tetapi karena tidak ada sarana dan pandangan pasca Newton terhadap dunia fisika. Kemudian yang kedua ialah prasyarat untuk tinggal landas. Tahap kedua ini merupakan masa transisi di mana prasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Di Inggris, prasyarat bagi pertumbuhan berikutnya seperti itu diciptakan secara perlahan-lahan. Begitu juga di Eropa Barat, yaitu mulai akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, pada waktu abad pertengahan berakhir dan abad modern bermula. Prasyarat tinggal landas diketahui oleh 4 kekuatan: Renaissance atau era pencerahan, kerajaan baru, dunia baru, dan agama baru atau reformasi. Kekuatan ini menempatkan penalaran dan ketidakpercayaan sebagai pengganti kepercayaan dan kesewenangan, mengakhiri feodalisme dan membawa kebangkitan negara kebangsaan, menanamkan semangat pengembaraan yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan pembaharuan serta timbulnya kaum borjuasi, golongan elit di kota-kota dagangan baru. Kekuatan ini bersifat instrumental di dalam melahirkan pembaharuan sikap, harapan, struktur, dan nilai sosial. Singkatnya, prasyarat-prasyarat tersebut muncul tidak dari dalam, tetapi merupakan desakan dari luar. Di Eropa misalnya, kecuali di Inggris, tahap penciptaan prasyarat ini berakhir dan dari berkuasanya Napoleon Bonaparte, yang tentaranya berjaya menanamkan sikap dan gagasan-gagasan baru yang melahirkan perubahan struktur masyarakat tradisional dan meratakan jalan bagi penyatuan Jerman dan Italia. Kemudian kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu tinggal landas. Tahap tinggal landas merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi mencapai kondisi normalnya, kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga. 1. Syarat-syarat tinggal landas. 3 kondisi penting yang saling berkaitan di bawah ini merupakan persyaratan tahap tinggal. Yang pertama, kenaikan laju investasi produktif. Misalnya,
5% atau kurang lebih 10% dari pendapatan nasional atau produk nasional neto. 2. Perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga, hadirnya secara tetap kerangka politik, sosial, dan organisasi yang menampung hasrat ekspansi di sektor modern tersebut dan memberikan daya dorong pada pertumbuhan. Perkembangan sektor-sektor penting, sektor pertumbuhan primer, sektor pertumbuhan suplementer, dan sektor pertumbuhan turunan. Sektor pertumbuhan primer merupakan kemungkinan inovasi atau menggarap sumber baru atau yang belum tergarap menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi daripada sektor ekonomi lainnya. Sektor pertumbuhan suplementer, pertumbuhan pesat terjadi sebagai konsekuensi perkembangan sektor pertumbuhan primer tersebut. Sedangkan sektor pertumbuhan turunan, pertumbuhan terjadi dalam kaitan yang agak tetap dengan pertumbuhan di bidang pendapatan nasional, penduduk, produksi, industri, atau beberapa variabel lain yang secara keseluruhan meningkat agak cepat. Kemudian yang ketiga ada kerangka budaya yang mendorong ekspansi. Persyaratan terakhir bagi tinggal landas ialah hadir atau munculnya kerangka budaya yang mendorong ekspansi di sektor modern. Syarat penting untuk ini ialah kemampuan perekonomian untuk menggalakkan lebih besar tabungan dari pendapatan yang bertambah guna meningkatkan permintaan efektif terhadap barang-barang pabrik dan kemampuan untuk menciptakan ekonomi eksternal melalui ekspansi sektor-sektor penting. Tahap yang keempat, menurut Wewey-Rostow, ialah dorongan menuju kedewasaan atau gerak menuju kedewasaan. Pada waktu suatu negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, ada 3 perubahan penting yang terjadi. Yang pertama, sifat tenaga kerja berubah. Ia berubah menjadi terdidik. Orang lebih suka tinggal dan hidup di kota daripada di desa. Upah nyata mulai meningkat dan para pekerja mengorganisasi diri untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Perubahan penting yang kedua ialah watak para pengusaha berubah. Pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan. Yang ketiga, masyarakat merasa bosan pada keajaiban industrialisasi dan menginginkan sesuatu yang baru menuju perubahan yang lebih jauh. Kemudian, tahap yang kelima ialah era konsumsi massa besar-besaran. Abad konsumsi massa besar-besaran ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang tahan lama, kecenderungan pada konsumsi besar-besaran yang tahan lama, ketiadaan pengangguran, dan peningkatan kesadaran akan jaminan sosial membawa kepada laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Menurut sejarah, Amerika Serikat adalah negara pertama pada tahun 1920 yang mencapai era konsumsi massa besar-besaran seperti itu. Diikuti Inggris pada 1930-an, Jepang dan Eropa Barat pada 1950-an, dan Rusia setelah kematian Stalin. Kemudian, pendapat Wewey-Rostow ini juga ada kritik-kritik terhadap pertumbuhan ekonomi. Kritik terhadap tahap-tahap pertumbuhan ekonominya yang pertama ialah masyarakat tradisional tidak perlu bagi perkembangan. 2. Prakondisi mungkin tidak mendahului tinggal landas. 3. Tumpang tindih tahapan. 4. Kritik terhadap tinggal landas. Yang kelima ialah jadwal tinggal landas tersebut meragukan. Yang keenam, kemungkinan kegagalan tidak dapat diperhitungkan. Selanjutnya, keterbatasan dan pentingnya tinggal landas bagi negara terbelakang. Dari sisi negara terbelakang, tinggal landas mempunyai keterbatasan berikut. Yang pertama, rasio modal output tidak konstan. Di dalam menghitung kebutuhan modal secara agregat negara-negara terbelakang, Rostow menganggap rasio modal output sebagai konstan. Ini mencerminkan adanya return to scale yang konstan.
2. Penghapusan pengangguran tidak dipertimbangkan. Dasgupta menganggap penghapusan jumlah pengangguran yang menggunung sebagai syarat minimum yang harus dilalui oleh negara terbelakang untuk mencapai tahap tinggal landas. Selanjutnya, unsur dua makna. Selain hal tersebut, konsep tinggal landas mengandung makna ganda apabila diterapkan pada negara terbelakang. Pada tahap tinggal landas, investasi meningkat sebagai akibat naiknya pendapatan nasional, tanpa mengurangi kecenderungan rata-rata berkonsumsi. Pembangunan ekonomi tidak spontan. Konsep tinggal landas memberi kesan adanya unsur spontanitas, yang tidak kecil arti kaitannya bagi ekonomi suatu negara terbelakang. Tetapi tinggal landas bukanlah suatu proses sekali jadi. Ia merupakan suatu proses yang memakan waktu. Selanjutnya yaitu konsep penerbangan tidak tepat. Profesor Buchanan tidak setuju dengan penggunaan istilah tinggal landas ini, karena baginya nampak seperti seekor binatang, terbang sekedar lepas dari bumi dan melayang di udara. Tahap tinggal landas ini juga diterapkan di India. Menurut Rostow, salah satu syarat penting tinggal landas adalah peningkatan tabungan dan sosio investasi dari 5% atau kurang ke 10% lebih dari pendapatan nasional, dan mempertahankannya selama 2 dasawarsa atau lebih. Ini merupakan tahap peralihan yang penting menuju swadaya. Di India, pada tingkat harga 1950 sampai 1951, rasio investasi terhadap pendapatan nasional naik dari 5,5% menjadi 10,5%. Jadi, India yang memasuki tahap tinggal landas pada tahun 1950 sampai 1951, menurut Rostow dapat dikatakan dengan pasti telah tinggal landas pada tahun 1964 sampai 1965, ketika rasio tabungan dan rasio investasi dua-duanya di atas 10%. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow ini. Jika salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.